Halo pejuang CPNS 2019, kali ini Widya Medika akan mengajak kamu untuk mulai berlatih soal-soal SKB yang berbentuk vignette. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kita udah bahas ya di video sebelumnya tentang bagaimana sih trik-triknya ketika kalian harus mengerjakan soal vignette. Kemudian kita juga sudah bahas apa ciri-ciri dari soal vignette itu. Link dari video sebelumnya kalian bisa lihat di deskripsi ya buat yang belum nonton. Sebelum kita mulai membahas soal, teman-teman bisa support channel kita dengan subscribe, like, komen, atau share, dan juga jangan lupa pasang loncengnya. Jadi kalau kita update video nanti kalian bisa dapat notifikasi. Oke, kita bahas soal yang pertama. Seperti biasa, kamu harus baca dulu pertanyaannya ya. Apakah data tambahan yang perlu kamu dapatkan untuk menentukan asuhan yang tepat? Jadi dia nanya, apa nih data yang belum ada di soal, tapi sangat kita butuhkan untuk menentukan asuhan? Pilihannya hasil pemeriksaan USG. Oke, di soal belum ada. Pemeriksaan darah lengkap. Ini di rumah sakit ya. Berarti mungkin kita juga membutuhkan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Oh iya, di soal belum ada nih. Kemudian riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Sudah kan, hamil anak ketiga tidak pernah keguguran, berarti ini sudah tidak. Hari pertama haid terakhir, sudah diketahui nih usia kehamilannya, berarti ini juga tidak. Pilihannya di antara A, B, dan C. Apakah yang diperlukan untuk menentukan asuhan yang tepat? Nah, ingat, dalam kasus-kasus patologis, kita harus menentukan masalah potensial. Kenapa? Masalah potensial ini akan membantu kita untuk menentukan tindakan awal yang tepat. Nah, untuk tindakan awal ini kan biasanya berupa stabilisasi keadaan umum gitu ya, atau mengatasi masalah-masalah lain yang memang diperlukan untuk ditangani dalam waktu cepat. Nah, dalam kasus ini tidak ada data yang menunjukkan tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vitalnya belum ada, padahal ini sangat penting sekali untuk menentukan kita mau melakukan tindakan awal apa gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Apakah tindakan yang harus segera Anda lakukan? Berarti pertanyaannya adalah tindakan segera ya. Tindakan segera. Oke, berarti kita harus lihat dulu nih kasusnya. Ada perempuan hamil, kemudian usia kehamilan 38 minggu, keluar darah per vaginam, perdarahan trimester 3, nyeri perut, darah berwarna merah kehitaman. Nah, dari kata kunci ini sebenarnya kita sudah bisa membuat perkiraan bahwa ini mengalami solusio ya, solusio plasenta. Kemudian kita lihat ada riwayat trauma dan ada nyeri hebat saat dilakukan palpasi abdomen. Oke, berarti fix ini adalah solusio plasenta diagnosa kita. Diagnosa kita adalah solusio plasenta. Ingat yang trik yang kemarin? Apapun pertanyaannya, selalu buat dulu diagnosa. Kemudian kita lihat tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infartu, tapi di sini ada yang menarik nih. Denyut jantung janin 178 kali per menit. Berarti di sini ada gawat janin ya. Ada gawat janin nih. Nah, sekarang apakah tindakan segera yang kita lakukan? Masang infus kah? Atau kita lakukan resusitasi intrauterin, atau periksa USG, ini kasusnya di rumah sakit ya, melapor langsung ke dokter SPOG, atau mempersiapkan rujukan. Kalau ini udah jelas enggak ya, karena lokasinya di rumah sakit. Nah, makanya kemarin ingat triknya, ingat harus lihat lokasinya, karena kalau kita tidak lihat lokasi bisa aja nanti kamu salah pilih yang ini ya, makanya ingat lihat lokasi juga. Kemudian berikutnya kita kembali ke soal. Apa nih tindakan segera yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan pemasangan infus, atau resusitasi, atau USG? Nah, ingat ya, kemarin kita sudah bicara di trik bahwa tindakan segera itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah potensial ya, untuk mengatasi masalah potensialnya. Oke, sekarang dalam kasus ini apakah ibu mengalami penurunan KU? Tidak, berarti kita tidak perlu segera memasang infus. Nah, terus
Di kasus ada keterangan DJJ-nya 178 kali per menit. Gawat janin nih, berarti kita harus atasi segera ini gawat janinnya, prioritas kita. Nah, berarti kalau ada gawat janin apa yang kita lakukan? Resusitasi intrauterin. Apa tuh? Posisikan ibu miring kiri, kemudian pasang oksigen, kemudian baru pasang infus, dan segera karena di rumah sakit kita lapor ke SPOG. Jadi berurutan ya tindakannya. Nah, ini adalah bentuk tindakan dari resusitasi intrauterin yang bertujuan untuk mengatasi gawat janin gitu. Selanjutnya, kita ke soal nomor 3. Apakah tindakan awal? Nah, lagi-lagi tindakan awal nih. Kita lihat soalnya. Perdarahan pervaginam, soalnya sama ya dengan yang tadi ya. Terus ada perdarahan merah kehitaman, berarti masih soalnya sama, solusio plasenta. Apakah ada data yang berbeda? Oh ini, ibu tampak pucat dan lemah, tensi 90/60 dan nadinya 110 kali per menit. Tidak ada gawat janin. Tadi kasusnya gawat janin nih, yang ini tidak normal. Apakah tindakan awal yang akan Anda lakukan? Kalau tadi tindakan awalnya adalah melakukan resusitasi intrauterin karena dia mengalami gawat janin. Nah, sedangkan dalam kasus ini ada keterangan tensinya turun, ibu tampak pucat dan lemah, berarti ada tanda-tanda menuju shock. Nah, karena itu tindakan segera apa yang harus kamu lakukan tindakan awalnya untuk mengatasi masalah potensial yang mungkin muncul? Memasang infus gitu. Jadi sangat bergantung pada data di dalam soal. Ya, jangan semuanya dijawab memasang infus, tidak tepat. Kita lihat dulu data dalam soalnya apa. Soal yang tadi KU ibu bagus, berarti kita jangan dulu pasang infus, itu tindakan nanti yang bisa kita tunda. Tadi soalnya adalah masalahnya adalah gawat janin, berarti itu dulu yang kita atasi gawat janinnya. Nah, dalam kasus ini berbeda kondisinya, ibunya pucat lemah, ada penurunan tensi, nadinya cepat, berarti dia mengarah ke shock, berarti ini dulu kita tangani sebagai masalah potensial kita. Maka jawaban yang tepat adalah memasang infus. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ngebedain ya gimana cara membaca masalah potensial yang muncul di soal sehingga pemilihan tindakan awal atau tindakan segeranya tidak salah gitu. Nomor 4. Pertanyaannya adalah apakah tindakan awal yang harus dilakukan sesuai kasus? Kita lihat kasusnya apa nih? Usia kehamilan 38 minggu, kala 2, TFU 40. Oke, TFU-nya tinggi nih. Pembukaan lengkap, ketuban negatif, kepala sudah lahir tapi tidak terjadi putaran paksi luar. Nah, ini kata kunci nih. Kepala sudah lahir dan tidak terjadi putaran paksi luar. Dagu menempel pada perineum. Nah, berarti diagnosa kita apa nih? Diagnosa kita adalah apa? Distosia bahu. Oke, sekarang apakah pertanyaannya adalah apakah tindakan awalnya? Distosia bahu. Pertama, posisikan miring kiri. Episiotomi, Macroberts pasang infus RL, penekanan suprasimfisis. Oke, posisi miring kiri. Apakah perlu kita memiringkirikan pasien ini? Sepertinya tidak ya, karena dia tidak gawat janin, jadi ini tidak relevan nih dengan kasusnya. Kemudian episiotomi, posisi Macroberts. Nah, ini kita tahu bahwa epis, Macroberts, penekanan suprasimfisis, ketiganya adalah tata laksana distosia bahu ya. Kemudian pasang infus RL juga ini tidak relevan nih dengan kasusnya ya. Sekarang yang mungkin adalah di antara B, C, dan E. Mana duluan sih tindakan awalnya yang harus dilakukan? Apakah kita langsung Macroberts atau kita langsung penekanan suprasimfisis atau epis dulu? Nah, harusnya kita epis dulu. Ingat ya, salah satu indikasi epis adalah ketika persalinan itu
akan diselesaikan dengan tindakan. Salah satunya adalah pada kasus distosia bahu, sehingga perlu dilakukan EPIS dulu untuk memperluas jalan lahir. Baru setelah EPIS kemudian lakukan Macroburst ditambah dengan penekanan suprasinfisis. Jadi tindakan awal itu juga bisa berupa langkah-langkah secara berurutan. Nah, kalau kamu sudah urutkan, tadi kita bilang EPIS dulu, baru kita Macroburst, baru kita ditambah dengan suprasimfisis atau Prasad Masanti gitu ya, penekanan pada suprasimfisis. Nah, berarti tindakan awalnya adalah yang langkah pertama ini. Nah, tindakan awal juga bisa nih seperti ini gitu ya. Ini adalah variasi lain dari soal tindakan awal. Jadi dia juga bisa berupa langkah-langkah berurutan, dan apa langkah pertama yang harus kamu lakukan itu yang kamu jawab sebagai tindakan awal. Berikutnya soal nomor 5. Pertanyaannya lagi-lagi tindakan awal, karena kita memang tujuannya membedakan tindakan awal dengan penata laksanaan ya. Ini teman-teman masih banyak yang bingung. Terus kita baca soalnya. 39 tahun, usianya tua, 32 minggu, masih prematur. Keluar darah berwarna merah segar. Oke, berarti perdarahan pada trimester 3 berwarna merah segar. Tidak ada nyeri, artinya bisa kita simpulkan bahwa diagnosanya ini adalah placenta previa. Oke. Kemudian pertanyaannya tindakan awal. Mana ya yang lebih tepat ya? Coba kita lihat yang A, pasang infus RL. Mungkin benar. Anjurkan ibu berjalan-jalan? Oh, tentu tidak, karena kalau perdarahan di trimester 3 itu justru kita anjurkan untuk tirabaring ya. Melakukan pemeriksaan dalam, ini juga tidak, kontraindikasi, malah perdarahannya tambah banyak. Ajarkan ibu untuk menghitung gerakan janin. Oke, mungkin benar. Cek sumber perdarahan dengan inspekulo, ini juga mungkin benar. Apakah tindakan awal yang tepat? Nah, yang pasti biasanya tuh bingung antara A atau E ya. Nah, gini, sekarang dalam soal ada nggak data yang menunjukkan bahwa ibu KU-nya turun? Tidak ada, bahkan tanda-tanda vital pun tidak ada datanya dalam soal. Berarti dia tidak mengarahkan kamu untuk jawab yang ini. Terus yang mana dong jawabannya? Yang ini, cek dulu sumber perdarahannya. Sumber perdarahannya dari mana nih? Walaupun kita sudah membuat ini sepertinya placenta previa gitu ya, tapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan sumber perdarahan untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar placenta previa dengan pemeriksaan inspekulo. Kalau inspekulo boleh, yang tidak boleh adalah pemeriksaan dalam. Soal nomor 6. Pertanyaannya adalah apakah faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kasus di atas? Emang kasusnya apa? Kita lihat. Ada wanita 30 tahun, anak ketiga, hamil 32 minggu, pusing, bengkak, penglihatan kabur, nyeri ulu hati, berat badan sebelum hamil 80, sekarang 89. Nah, ini kita lihat nih, tekanan darahnya tinggi. Kemudian protein urinnya positif 2, usia kehamilannya di atas 20 minggu. Berarti kita bisa buat diagnosa bahwa dia mengalami preeklamsia berat. Ditambah juga nih ada gejala khas ya, PEB. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor risiko yang menyebabkan, berarti pertanyaannya apa yang menyebabkan si klien kita ini mengalami PEB? Coba kita lihat yang A, riwayat preeklamsia di kehamilan sebelumnya. Menurut teori ini benar, ini bisa menyebabkan PEB berulang ya. Kemudian usia terlalu tua, ini juga secara teori benar, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, itu juga mempengaruhi risiko preeklamsia. Jarak kehamilan lebih dari 10 tahun, betul, ini juga secara teori benar bisa menyebabkan preeklamsia. Multipara tidak selalu ya menyebabkan preeklamsia. Kemudian obesitas, mungkin nggak? Mungkin obesitas juga dapat mempengaruhi risiko terjadinya preeklamsia dalam kehamilan. Nah, sekarang di antara A, B, C, atau E pilihannya. Nah, ingat prinsip yang kemarin sudah kita bahas di trik, hanya gunakan data yang ada di dalam soal. Coba yang A, ada nggak datanya di soal? Tidak ada. Yang B, usia terlalu tua. Katanya kan usianya 30 tahun, belum masuk faktor risiko. Jadi ini juga salah. Jarak kehamilan lebih dari 10 tahun. Ada nggak datanya di soal? Tidak diketahui ya, jadi jangan pilih ini.
Obesitas, ada nggak datanya di soal? Oke, tinggi badan 152 dengan berat badan 80 kg. Wah, ini berarti berat badannya besar sekali ya, 80 kg. Nah, berarti jawaban yang benar adalah obesitas karena datanya ada di dalam soal dari tinggi badan dan berat badannya. Seperti itu contoh lagi penggunaan trik yang kemarin sudah kita bahas. Nomor 7, pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Kasusnya adalah ada Ibu Nifas, 32 tahun, melahirkan 4 hari yang lalu. Datang dengan keluhan payudaranya tegang dan nyeri bila disentuh. Puting susunya lecet, berarti apa nih diagnosa yang bisa kamu tegakkan? Ada bendungan payudara dan juga putingnya lecet. Jadi ada 2 masalah nih ya. Yang ditanya adalah apakah asuhan yang tepat? Coba kita lihat. Yang A, lakukan breast care. B, susui bayi sesering mungkin. C, lakukan kompres pada payudara. D, ajarkan teknik menyusui. E, oleskan ASI pada puting susu. Ini kok kayaknya benar semua ya jawabannya ya. Coba yang mana ya yang tepat ya? Yang A, lakukan breast care. Breast care ini sebenarnya lebih ke langkah pencegahan ya, bukan langkah penanganan masalah. Kemudian susukan bayi sesering mungkin. Oke, ini mungkin nih benar nih. Mungkin benar. Karena di sini dia bilang menyusuinya tiap 4 jam ya. Kemudian lakukan kompres payudara. Masuk akal juga, kalau dia bengkak payudaranya bisa juga kita kompres. Kemudian ajarkan teknik menyusui. Ini juga benar. Ya, oleskan ASI pada puting susu. Ini juga bisa. Nah, ini untuk mengatasi bendungan. Terus ini juga untuk mengatasi bendungan. Yang E untuk mengatasi putingnya lecet. Kalau kamu jawabnya yang B, yang C atau yang E, berarti kamu hanya mengatasi satu masalah saja. Sedangkan di sini ada 2 masalah, bendungan payudara dan puting susunya lecet. Berarti ini tidak bisa mengatasi seluruh masalah ibu. Jadi mana dong yang lebih tepat? Yang D, ajarkan teknik menyusui. Teknik menyusui itu kan mencakup secara keseluruhan, mulai dari berapa jam sekali dia harus menyusui, harus on demand. Kemudian kamu juga harus mengajarkan teknik menyusui itu termasuk bagaimana perlekatan yang benar untuk mengatasi puting susu yang lecet. Kemudian bagaimana perlekatan yang benar untuk selain untuk mengatasi puting susu yang lecet, perlekatan yang benar itu juga untuk memaksimalkan pengosongan payudara sehingga mencegah bendungan pada payudara. Kemudian bagaimana cara melepas puting setelah bayi menyusui, mengoleskan ASI sebelum dan setelah menyusui, itu semuanya ada di teknik menyusui. Kalau kamu masih ingat dulu waktu kuliah, ada tuh daftar tilik teknik menyusui, itu kan lengkap banget isinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mengatasi seluruh masalah yang ada, yaitu yang D. Jangan jawab yang hanya mengatasi salah satu masalah saja. Itu kenapa seolah-olah jawabannya benar semua gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu ditanya asuhan yang tepat, pilihlah yang jawabannya itu mengatasi seluruh masalah secara komprehensif. Soal nomor 8, pertanyaannya apakah diagnosa janin sesuai kasus di atas? Ingat loh pertanyaannya diagnosa janin ya. Kita lihat 30 tahun, anak ketiga, belum pernah keguguran, usia kehamilannya 32 minggu. Pusing, kaki bengkak, penglihatan kabur, nyeri ulu hati. Ini tadi sudah kita bahas ya soalnya aja, jadi bisa kita simpulkan saja langsung bahwa diagnosanya adalah PEB. Yang ditanya adalah diagnosa janin. Nah, apa ya yang bisa kita pakai datanya ya untuk membuat diagnosa janin? Kalau diagnosa ibu jelas jawabannya adalah PEB. Nah, ini yang ditanya bukan diagnosa ibu tapi diagnosa janin. Coba kita lihat nih. Di sini ada keterangan TFU-nya 3 jari di atas pusat sedangkan usia kehamilannya 32 minggu. 32 minggu itu harusnya TFU-nya ada di pertengahan antara pusat dengan PX atau di antara pertengahan pusat dengan prosesus sifoideus. Nah, kalau misalnya harusnya di sana tapi ternyata dia cuma 3 jari di atas pusat, ini kan berarti sama dengan usia kehamilan 28 minggu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa
TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan. Nah, kalau TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan, berarti bayinya mungkin mengalami apa? UGR atau intrauterine growth restriction ketika bayinya kecil, atau kita sebut juga dengan istilah pertumbuhan janin terhambat. Nah, kalau masih ingat teorinya, si PEB ini memang berhubungan dengan vasokonstriksi pembuluh darah yang akhirnya hasil akhirnya salah satunya adalah si bayinya menjadi ukurannya tuh lebih kecil dibandingkan dengan ibu yang tidak PEB gitu. Jadi di sini kamu harus peka dengan kata kunci dalam soal, yaitu dia mengatakan TFU-nya lebih kecil nih dari usia kehamilan. Kemudian kamu juga harus hati-hati melihat pertanyaannya. Kemarin kita bahaskan ya, perhatikan betul-betul pertanyaannya apa. Kalau kamu buru-buru nih, kamu tidak membaca ini sebagai diagnosa janin tapi diagnosa doang, kamu jawabnya PEB. Jelas-jelas di sini bilangnya diagnosa janin gitu. Jadi sekali lagi dalam soal-soal vinyet kamu harus peka dengan kata kunci, kamu juga harus perhatikan betul-betul pertanyaannya mengarahkan kamu kemana. Nomor 9, nah ini kita mau bahas trik yang kemarin tuh. Salah satu trik kemarin adalah kalau kamu ketemu yang pilihan jawabannya panjang-panjang dan mirip-mirip, cari dulu yang beda di pilihan jawabannya itu apa gitu ya. Kalau kita lihat di soal ini yang ditanya adalah diagnosis. Kita lihat nih bedanya di soal ini apa ya. Dari A, B, C, D, E kita lihat nih, oh gravidanya juga udah beda nih. Ada yang G2, ada yang ada A1 dan sebagainya. Berarti yang pertama gravida. Kita cari nanti gravidanya yang benar yang mana. Kemudian usia kehamilannya juga beda nih. Usia kehamilan, terus janin tunggal hidup intrauterin semuanya sama. Punggung, ada yang punggung kanan, ada yang punggung kiri. Berarti nanti kita harus cari punggungnya ada di mana. Selanjutnya presentasi kepala, semua presentasi kepala. Terus ada keterangan penurunan kepalanya ya, penurunan kepala. Beda-beda nih, ada yang udah masuk, ada yang belum. Nah, kita lihat di soal sekarang. Usia kehamilannya tidak diketahui, tapi diketahuinya HPHT lama. Kalau ngitung HPHT kita skip aja. Kemudian gravida dulu deh, gravida berapa ya? Ini adalah hamil yang pertama, belum pernah abortus, berarti G1, B0, A0. Artinya yang bukan itu salah dong. Maka B salah, C salah. Oke, selanjutnya usia kehamilan. Males ngitungnya, belakangan aja. Punggungnya kanan apa kiri ya? Coba kita lihat di lepot 2. Perut sebelah kiri teraba bagian-bagian kecil. Kalau kiri bagian kecil berarti kanan punggungnya ya. Berarti yang benar adalah punggung kanan. Artinya yang punggung kiri salah nih. Nah, yang E bisa kita eliminasi. Selanjutnya penurunan kepala. Kepalanya udah masuk belum? Ke Leopold 4 kita lihat kepala masih dapat digoyangkan. Kalau masih dapat digoyangkan berarti kodenya begini ya. Ini masih bisa digoyangkan, artinya belum masuk PAP. Kalau begini dia sudah masuk PAP. Nah, sekarang kita lihat kepalanya belum bisa digoyangkan, artinya kita pilih yang tandanya seperti ini di antara mana sih yang mungkin A dan D ya. Di antara A dan D, yang A itu benar, yang D salah. Berarti kita udah dapet nih jawabannya. Yang A. Perlu gak ngitung usia kehamilan? Gak usah gitu ya. Jadi kita bisa menjawab ini tanpa harus menghitung usia kehamilan gitu maksud saya. Jadi supaya cepet gitu kerjanya, cari dulu di pilihan itu mana yang beda, kemudian kamu cari datanya di dalam soal. Soal terakhir kita lagi-lagi ditanyakan diagnosa dengan pilihannya panjang banget ya. Oke, kita lihat deh. Infartu kala 1, prematur imminence, terus ada yang tanpa prematur imminence, penyakit jantung 1, 2, prematur imminence 1, 2, usia kehamilan semua sama. Berarti kita lihat dulu usia kehamilan ya, karena kalau dia prematur harusnya usia kehamilannya prematur. Oh benar, hamil 7 bulan, berarti betul nih kita harus pilih yang ada prematurnya. Maka pilihan B udah jelas salah, pilihan C udah jelas salah. Kemudian prematur penyakit jantung apa asma ya, coba kita lihat. Cepat lelah, sesak napas, nyeri dada,
Dan keluhan hilang saat istirahat. Kemudian ada palpitasi. Oh, ini berarti penyakit jantung, bukan asma. Nah, sekarang kita tinggal memilih nih, penyakit jantungnya derajat 1 apa derajat 2. Coba kita lihat ada keterangan di sini. Keluhan hilang saat istirahat. Nah, ini berarti tanda dari penyakit jantung ke derajat berapa? Derajat 2. Karena kalau yang derajat 1 dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu ya. Bimbel Widya Medika punya 2 modul nih, ada modul SKB bidang kebidanan, khusus kebidanan. Untuk modul SKB kebidanan ini sudah ada ringkasan materi dan juga soal pembahasan, dan juga kamu dapat bonus bimbel online. Nah, bimbel online ini kita pakai aplikasi Telegram. Nanti di sana ada pembahasan soal, ada video-video materi, kemudian ada diskusi juga sama teman-temannya di grup gitu. Nah, untuk teman-teman yang dari kesehatan umum, buat yang bukan bidan, kita juga punya modul SKB kesehatan umum yang isinya udah sesuai dengan FR tahun lalu untuk kesehatan umum, yang karena kan kita tahu bahwa kesehatan umum tuh ada sekitar 40% dari soal SKB. Jadi ini bisa dipakai oleh semua bidang, ada dokter, bidan, perawat, farmasi, kesmas, itu semuanya bisa pakai. Di sini juga sudah ada ringkasan materi dan juga contoh-contoh soal serta pembahasannya. Oke, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jadi kita akan update terus videonya untuk latihan soal terus, buat referensi juga buat teman-teman dan juga buat membiasakan diri dengan soal-soal vinyet. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya biar kamu dapat informasi, dapat notifikasi ketika ada video baru yang kita upload di YouTube. Oke, bye-bye.